perkenalkan, nama saya Des Ivoni Dwijayanti, NIM 7211419220. Saya dari nomor akuntansi D 2019 dan di sini akan mempresentasikan mengenai bab 7 sistem informasi manajemen, yaitu pengembangan sistem. Dimulai dari definisi, pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Tahap-tahap dalam pendekatan sistem ini, yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah, yang kedua, mempertimbangkan berbagai cara untuk memecahkannya, yang ketiga adalah memilih solusi yang terlihat paling baik. Urut-urutan langkahnya dimulai dari upaya persiapan yang terdiri dari langkah 1, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Jadi Anda harus dapat memandang perusahaan Anda sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Hubungan perusahaan atau organisasi dengan lingkungannya juga merupakan suatu hal yang penting. Langkah ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Subsistem utama perusahaan dapat mengambil beberapa bentuk. Bentuk termudah yang dapat dilihat manajer adalah area-area bisnis. Yang kedua, dimulai dari upaya definisi. Upaya definisi biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah, yaitu suatu keadaan yang menandakan bahwa keadaan berjalan lebih baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan. Upaya definisi ini terdiri atas dua langkah, yaitu langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Sistem ini dapat berupa perusahaan atau salah satu unitnya. Analisis kemudian akan melanjutkan menuju ke bawah hierarki sistem tingkat demi tingkat. Yang kelima, langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Dalam langkah kelima ini, terdapat beberapa unsur. Yang pertama, mengevaluasi standar. Yang kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen. Yang keempat, mengevaluasi profesor informasi. Yang kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Yang keenam, mengevaluasi proses transformasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi sumber daya output. Selanjutnya, upaya solusi. Upaya solusi ini melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya. Ada 5 langkah dalam upaya solusi ini. Langkah keenam yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Manajer mengidentifikasi cara-cara yang berbeda untuk memecahkan masalah. Langkah ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Semua alternatif harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang sama yang mengukur seberapa baik satu alternatif akan memecahkan masalah. Langkah ke-8 yaitu memilih solusi terbaik. Setelah mengevaluasi alternatif-alternatif, kita harus memilih alternatif yang terbaik. Langkah ke-9 yaitu mengimplementasikan solusi. Dalam langkah ke-9 ini, masalah tidak akan terpecahkan hanya dengan memilih solusi yang terbaik saja, namun kita perlu mengimplementasikan solusi tersebut. Langkah ke-10 yaitu menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Jadi manajer dan para pengembang hendaknya tetap mengawasi situasi untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih telah mencapai hasil yang direncanakan. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan SDLC. Aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi merupakan pengertian dari SDLC. Dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional terdapat 5 tahapan. Yang pertama dimulai dari perencanaan, kemudian analisis, kemudian desain, dilanjutkan dengan implementasi, dan yang terakhir adalah penggunaan. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai prototyping. Definisi dari prototyping ini adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototype yang pertama ada prototype evolusioner yang terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Ada 4 langkah dalam pembuatan suatu prototype evolusioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototype. Selanjutnya adalah prototype persyaratan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototype. Ketiga, menentukan apakah prototype ini dapat diterima. Yang keempat, membuat kode sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru. Yang keenam, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Dan yang terakhir, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya, daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dari pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah terasa dan pengguna tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya ada potensi kesulitan dari prototyping ini. Yang pertama itu, terburu-buru dalam menyerahkan prototyping dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah dan evaluasi alternatif dan dokumentasi. Dalam jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototype yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototype evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien.
Dan yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang diharapkan. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat. Pengembangan aplikasi cepat atau disingkat RAD adalah satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas. RAD ini adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting dalam RAD yang pertama ada manajemen, khususnya manajemen pundak. Hendaknya menjadi penguji coba atau eksperimenter yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru atau pengadaptasi awal atau early adapter. Yang kedua ada orang. Daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC, RAD ini menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui pengguna tim khusus. Yang ketiga, metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD itu sendiri. Yang keempat ada alat-alat. Alat-alat RAD terutama terdiri atas bahasa-bahasa general. Keempat, dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Ini ada pengembangan berfase yang tahapnya dimulai dari investigasi awal, kemudian analisis, kemudian desain, dilanjutkan oleh konstruksi awal, dan yang terakhir adalah konstruksi akhir. Selanjutnya kita membahas tentang desain ulang proses bisnis atau BPR. Desain ulang proses bisnis adalah proses pengerjaan ulang sistem atau biasa disebut sebagai rekayasa ulang. Inisiasi strategis proyek-proyek BPR ini, jadi manajemen strategis memutuskan bahwa BPR layak untuk dilakukan dan menyetujui proses-proses fisik di desain ulang. Proses-proses itu meliputi sumber daya fisik yang masuk, operasi-operasi yang menghasilkan produk atau jasa perusahaan, dan logistik keluar. Manajemen strategis juga dapat mengizinkan sistem informasi dirancang ulang guna mengambil manfaat dan teknologi modern. Yang kedua ini ada rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang sudah ada saat ini. Yang ketiga ada rekayasa ulang. Rekayasa ulang ini adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Yang keempat ada pemilihan komponen-komponen BPR. Komponen-komponen dalam BPR dapat diterapkan secara terpisah atau digabung tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, sedangkan mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Selanjutnya kita membahas mengenai diagram arus data yang terdiri dari unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan ini berada di luar data sistem. Yang kedua ada proses, yaitu mengubah input menjadi output. Yang ketiga ada arus data, yaitu sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis. Yang keempat ada penyimpanan data yang biasa disebut sebagai gudang data. Yang kelima ada diagram nomor 0, yaitu proses utama dari sistem ini. Yang selanjutnya ada diagram konteks, yaitu mendokumentasikan sistem pada tingkat yang lebih ringkas. Yang terakhir ada diagram nomor N, yang memberikan lebih banyak detail-detail. Selanjutnya membahas mengenai kasus penggunaan. Definisinya adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Dalam kebanyakan kasus, sistem primer adalah sebuah program komputer, dan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Dialog biasanya terdiri atas tindakan-tindakan yang diambil oleh para partisipan, seperti yang dilakukan oleh seorang operator entry data dan sistem komputer. Selanjutnya, membahas mengenai manajemen proyek. Manajemen proyek ini terdiri dari yang pertama steering committee SIM. Steering Committee SIM ini menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas pengguna komputer. Yang kedua, ada kepemimpinan proyek. Steering Committee SIM jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab itu jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek ini meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Yang ketiga ada mekanisme dalam manajemen proyek, yaitu dasar dari manajemen proyek. Sebuah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Selanjutnya adalah mengestimasi biaya proyek. Yang pertama ada metode untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek yang kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen berikut, yaitu pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, ada pengalaman historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Yang kedua, ada input pengestimasian biaya. Yang pertama itu ada kebutuhan sumber daya, mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Yang kedua, ada tarif sumber daya,
yaitu biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Yang ketiga, ada estimasi durasi aktivitas yang menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Yang keempat, informasi historis yang terdiri atas file-file dari data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Selanjutnya ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Yang terakhir ada output pengestimasian biaya, yaitu estimasi biaya ini dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Detail dalam pendukung ini mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dan setiap asumsi-asumsi yang diambil. Yang kedua ada rencana manajemen biaya yang menjelaskan bagaimana varian biaya akan dikelola. Nah, jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Bye-bye.